Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada kuliah perancangan alat dan mesin pertanian. Pada pertemuan ini, saya akan menyampaikan contoh rancang bangun Al-Sintan, mesin sortasi buah jambu kristal berdasarkan diameter buah. Capaian pembelajaran pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu memahami alur rancang bangun Al-Sintan. Nah, di dalam melakukan rancang bangun, pertama tentu kita akan mengemukakan permasalahan. Sebagai contoh di dalam rancang bangun jambu kristal ini bahwa pertama, buah jambu kristal merupakan salah satu komoditas pertanian yang komersial. Kemudian perlu adanya pengembangan produksi dan penanganan pasca panen. Nah, salah satu permasalahan pasca panen adalah grading atau sortasi, di mana selama ini masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu, perlu dirancang bangun sortasi buah jambu kristal berdasarkan ukuran. Nah, kita juga harus mengemukakan tentang karakteristik buah jambu kristal, karena ini menjadi objek dalam rancang bangun. Kita harus tahu salah satunya yang penting adalah secara fisik bahwa jambu kristal bobot rata-ratanya adalah 500 gram per buah, bahkan ada yang mencapai 900 gram per buah. Dan ini memiliki kulit hijau mulus yang dilapisi lilin yang cukup tebal ya. Kemudian diameternya berkisar antara 6 sampai 12 cm. Nah, karakteristik inilah yang nanti menjadi dasar di dalam perancangan. Nah, selanjutnya di dalam proses sortasi dan pengkelasan jambu kristal, bahwa sortasi dan pengkelasan merupakan rangkaian kegiatan proses pemisahan buah yang bagus ya dengan yang rusak atau yang jelek, dan mengelompokkan buah berdasarkan kelas-kelas yang telah ditetapkan. Di mana penetapan kelas atau grade-nya itu grade 1 di mana beratnya 1 kg ya, per kilogramnya jumlahnya adalah 2 buah ya. Grade 2 yaitu beratnya 1 kg, di mana 1 kg itu jumlah buahnya adalah 3 buah, dan grade yang ketiga itu adalah 1 kg dengan jumlah 3 sampai 4 buah. Nah, selain itu juga penetapan kelas atau grade ya, di mana grade 1 diameternya lebih besar dari 9 cm, grade 2 adalah antara 9 sampai 7 cm, dan grade 3 antara 7 sampai 5 cm, dan kurang dari itu tidak masuk grade misalkan. Nah, maka ukuran grade jambu kristal ini sebagai penentu di dalam mensortasi, yaitu bahwa grade A beratnya 450 sampai 550, grade B 350 sampai 450, dan grade C adalah 250 sampai 350, dengan diameter buah grade A 90 sampai 120, grade B-nya 70 sampai 90, dan grade C-nya 50 sampai 70 mm. Nah, ini yang nanti akan kita gunakan untuk penentu diameter sortasi yang akan kita rancang. Nah, kemudian pengelasan jambu kristal secara manual. Nah, ini untuk kita juga mengetahui bagaimana sortasi yang dilakukan sehingga hasil sortasi itu bisa diterima oleh pasar atau konsumen. Di mana secara manual bahwa pemisahan dan pemilihan buah jambu yang bagus dan jelek ini dilakukan secara manual ya. Grading dengan menggunakan tangan, buah jambu biji yang telah terseleksi sesuai dengan kelasnya diambil secara manual dan dimasukkan ke dalam keranjang atau kontainer plastik ya yang telah disediakan dengan hati-hati. Dilakukan penimbangan sesuai dengan kelasnya. Kemudian kasus di lapangan pemisahan hanya berdasarkan feeling tenaga pensortir. Ini tadi sementara untuk sortasi yang dengan pengelasan berat maupun ukuran, tentu di sini perlu adanya kuantifikasi yang tepat. Sementara dengan menggunakan feeling tentu ini juga bisa menghasilkan banyak bias. Nah, kemudian selanjutnya adalah metode rancang bangun dan uji kinerjanya. Metode rancang bangun ini dimulai dari identifikasi properties bahan baku dan penentuan parameter desain. Kemudian yang kedua, pembuatan sketsa perancangan ya, gambar sketsa, dilakukan perhitungan desain teknik dan dibuat gambar teknik. Kemudian yang langkah ketiga adalah pengadaan bahan dan komponen,
proses fabrikasi dan modifikasi penyempurnaan, kemudian uji fungsional dan verifikasi. Pengujian berupa pengamatan terhadap kinerja mesin, ukuran dan bentuk butiran buah ya, yang kemudian dilakukan grading atau dilakukan sortasi. Nah, inilah bahan konstruksi rancang bangun. Untuk merancang bangun ya perlu bahan-bahan. Nah, maka di sini juga kita harus studi tentang bahan-bahan. Misalkan besi siku, kemudian besi plat, spon pelapis ketebalan misalkan ya, ketebalan 5 mm misalkan, agar buah itu tidak rusak. Kemudian penyambungan terbagian dengan menggunakan pengelasan, pelapisan beberapa bagian dengan pengeleman sehingga buah tidak langsung berhubungan dengan logam pensortasinya. Nah, berikut adalah sketsa mesin sortasi dan bagian-bagiannya. Nah, di sini ada bagian pemasukan ya, buah yang ukurannya berbeda akan masuk, kemudian akan keluar, kemudian di dalam payung piringan ini kemudian akan diputar sehingga buah ini akan berputar ya, di mana antara piringan dengan cincin yang atas ini mempunyai jarak clearance yang berbeda sehingga kemudian kalau berputarnya adalah ke kanan ya, ini berarti adalah atau ke kiri sama saja ya, ketika diputar ke kiri maka buah yang kecil sudah akan jatuh duluan ya, akan masuk celah, kemudian yang sedang baru yang besar adalah yang terakhir, sehingga dengan pola seperti ini buah akan bisa tersortasi menjadi 3 bagian. Nah, berikut adalah contoh analisis desainnya. Maka di sini antara bagian payung tadi atau piringan bawah tadi kemudian dengan cincinnya bagian atas, maka didesain ya dengan jarak 6 cm, 8 cm dan 10 cm. Nah, sehingga dari sini akan didapatkan grade antara 5 sampai 7 itu akan masuk di bagian C di sini. Kemudian yang B adalah 7 sampai 9 ya. Kemudian yang maksudnya yang B ya, dan yang C adalah 9 sampai 11 kan gitu. Nah, ini yang kemudian perlu mendapatkan penekanan yang lebih ya, karena dengan analisis inilah yang nantinya akan menjadikan proses sortasi itu berhasil atau tidaknya. Kemudian di dalam analisis juga kita juga menentukan ya keliling ya dan juga diameter. Nah, di mana kelilingnya ini berarti adalah bagian X1, kemudian X2, X3 dan juga X4 ya. Berapa kemudian jaraknya, maka kemudian akan didapatkan keliling. Nah, keliling ini kemudian juga akan bisa mendapatkan diameter, sehingga diameter piringan ini kemudian bisa ditentukan berdasarkan dari desain sebelumnya, yaitu celah di mana tempat masuknya buah tadi. Nah, ini masuk ke dalam analisis desain. Dan dari analisis itulah yang kemudian digunakan menjadi dasar untuk melakukan perancangan selanjutnya, itu pembuatan gambar teknik. Gambar teknik dibuat ya dari tampak depan, kemudian atas ya, kemudian kanan, minimal 3 ini kemudian bisa kemudian disajikan, sehingga kemudian di situ akan bisa memudahkan untuk mendesain. Dan ini gambar vektorialnya, jadi tampak bahwa buah akan masuk, kemudian akan diputar oleh motor penggerak, kemudian buah akan jatuh perlahan-lahan ke penampung yang pertama, kedua, dan ketiga. Dan juga dalam gambar teknik ini disertakan dengan bagian-bagiannya, ada hopper, kemudian ada papan sortasi, ada cincin sortasi, ada saluran output, ada 3, kemudian ada motor listrik penggerak, kemudian ada rangka ya yang menopang, kemudian transmisi menggunakan pulley belt, kemudian ada poros ya, dan yang lainnya. Nah, itu sebagai contoh, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.